Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi. Guys, kali ini kita akan membahas soal konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak ini ada juga yang menyebut dengan rekayasa piranti lunak, atau ngetrennya itu software engineering. Nah, yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Konsep dasar rekayasa perangkat lunak kita akan berangkat dari 5 hal, yaitu 4 WH: what, why, where, when, dan how. Kemudian pada video yang terpisah kita akan bahas soal pengembangan perangkat lunak secara profesional serta etika dalam rekayasa perangkat lunak. Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang definisi perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Menurut IEEE tahun 1993, perangkat lunak adalah program komputer, prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan serta data yang berhubungan dengan operasi suatu sistem komputer. Nah, ini menurut definisi IEEE. Jadi perangkat lunak adalah program komputer atau prosedur program komputer, prosedur, aturan, dokumentasi yang berkaitan serta data yang berhubungan. Jadi teman-teman, kalau bicara perangkat lunak itu utuh, tidak saja programnya, tidak programnya saja, tetapi berikut dengan manual booknya, berikut dengan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan dan instalasi dan sebagainya, serta data-data pendukung yang terkait dengan implementasi dari program tersebut. Nah, seperti apa perangkat lunak itu? Contoh, teman-teman saat ini pakai komputer atau laptop menggunakan operating system Windows, Linux, iOS, atau Chrome OS. Nah, itu sejenis perangkat lunak. Teman-teman sedang menggunakan smartphone, nah ada Android, nah itu perangkat lunak. Teman-teman sedang menggunakan games, teman-teman menggunakan aplikasi pengolah kata, pengolah data, pengolah angka, teman-teman bikin program, nah itulah perangkat lunak. Teman-teman pernah mampir ke suatu minimarket, belanja, lalu diinput datanya dan kecetaklah sebuah struk, itulah perangkat lunak. Teman-teman di kampus, di sekolah ada sistem informasi buat lihat nilai, buat lihat mata kuliah, buat lihat ujian online, melaksanakan ujian online, pembelajaran online. Nah, itulah perangkat lunak. Oke. Nah, kemudian definisi perangkat lunak, bahwa perangkat lunak sama dengan program plus data plus dokumentasi yang tadi saya bilang di depan. Jadi, bicara perangkat lunak tidak hanya bicara programnya, tetapi harus bicara satu paket dari petunjuk instalasi, manual book, troubleshooting, dan dokumentasi-dokumentasi lainnya, termasuk data-data pendukung. Itulah perangkat lunak. Makanya kalau teman-teman beli produk-produk original, pasti ada manual booknya, baik dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk fisik. Nah, itulah perangkat lunak. Nah, kemudian teman-teman, kita mulai bahas konsep dasar rekayasa perangkat lunak. What? Apa? Menurut IEEE, rekayasa perangkat lunak adalah penerapan pendekatan yang sistematis, disiplin, dan dapat diukur terhadap pengembangan, operasi, dan pemeliharaan perangkat lunak, dan studi tentang pendekatan-pendekatan tersebut, yaitu penerapan teknik atau rekayasa terhadap perangkat lunak itu sendiri.
Jadi menurut IEEE, RPL itu adalah penerapan pendekatan yang sistematis. Jadi harus tersistematis, terstruktur. Oke. Kemudian disiplin. Ya tentunya ada metode-metode, cara-cara, jadwal-jadwal dan sebagainya. Dan bisa diukur hasilnya. Baik di tahap perancangan, pengembangan maupun penggunaan maupun pemeliharaan. Oke. Kemudian menurut Summerville, bahwa rekayasa perangkat lunak adalah disiplin rekayasa yang berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak dari awal spesifikasi sistem sampai dengan pemeliharaan sistem ketika sistem mulai digunakan. Jadi Summerville bicaranya lebih panjang lagi guys, dari awal sampai dengan pemeliharaan. Dari awal itu apa? Dari tahap perencanaan, analisis, perancangan, testing, implementasi, integrasi, sampai dengan maintenance. Itulah rekayasa perangkat lunak menurut Summerville. Nah, kemudian menurut Wikipedia, bahwa rekayasa perangkat lunak adalah pendekatan sistematis terhadap analisis, perancangan, penilaian, implementasi, pengujian, pemeliharaan, dan rekayasa ulang perangkat lunak dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa untuk perangkat lunak. Jadi mirip nih dengan menurut Summerville guys. Nah intinya mah menurut IEEE juga mirip. Jadi intinya pada kesimpulannya bahwa rekayasa perangkat lunak berangkat dari awal sampai maintenance. Maintenance itu adalah tahapan setelah implementasi. Itulah definisi rekayasa perangkat lunak dalam pembahasan kita what. Nah ada satu lagi guys, definisi rekayasa perangkat lunak menurut literatur tentang ilmu rekayasa, bahwa RPL adalah aplikasi teknik yang diperuntukkan bagi perangkat lunak karena ilmu ini mengintegrasikan ilmu-ilmu matematika, nah ilmu komputer, dan praktek-praktek yang berasal dari ilmu rekayasa atau teknik. Nah ini definisi menurut literatur tentang ilmu rekayasa. Jadi ada unsur ilmu matematik tuh guys, ada unsur ilmu komputer, ada unsur praktek yang berasal dari ilmu rekayasa atau teknik. Memang pada dasarnya bahasa-bahasa mesin itu berasal dari bahasa mesin. Ada unsur-unsur matematik. Itu guys. Kemudian kita bicara why. Oke. Why? Ya, pengembangan perangkat lunak skala besar tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu orang saja. Jadi ini skala, jangankan skala besar guys, skala menengah ke atas lah. Berarti kalau udah menengah, ya menengah besar, nah itu udah nggak mungkin dengan satu orang guys. Gitu. Nah disitulah ilmu rekayasa perangkat lunak diperlukan. Loh, kalau mandiri bagaimana? Ya lebih baik kalau teman-teman bisa menerapkan ilmu rekayasa perangkat lunak. Tetapi biasanya kalau udah skala menengah ke atas, maka itu udah membutuhkan satu tim. Nah disitulah ilmu rekayasa perangkat lunak dibutuhkan. Jadi ketika teman-teman kerja di satu tempat atau teman-teman bangun sebuah software developer, ya ilmu ini kepake guys. Entah teman-teman jadi pimpinan, project manager development dan sebagainya lah. Ilmu ini sangat dipakai dalam manajemen tim software developer tadi. Oke. Nah, diperlukan kerja tim yang baik agar pengembangan dapat berjalan sesuai rencana. Itulah why-nya. Kenapa ada RPL? Kemudian why berikutnya adalah diperlukan teknik-teknik rekayasa untuk pengembangan perangkat lunak. Itu tadi yang udah saya sebutkan guys. Gitu ya. Jadi memang butuh ilmu ini guys. Butuh. Gak bisa teman-teman bekerja dalam tim tanpa manajemen gitu. Tanpa tahapan-tahapan yang jelas,
tanpa ukuran-ukuran yang pasti gitu ya, tanpa disiplin metode-metode yang digunakan. Nah, disitulah RPL diperlukan. Rekayasa perangkat lunak belum tentu diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak skala kecil tadi yang saya bilang, namun sudah mulai diperlukan untuk pengembangan skala medium menengah ke atas guys. Itu udah pasti butuh ilmu rekayasa perangkat lunak. Jadi teman-teman nggak ada salahnya menguasai ilmu ini. Siapa tahu teman-teman menjadi project manager pengembangan IT. Nah, pakailah ilmu ini guys. Oke guys, lalu kita bicara where. Oke, where ya, RPL diperlukan pada pengembangan PL skala besar dan medium. Jadi ketika teman-teman merasa ini sudah membutuhkan tim yang lebih dari satu gitu ya, ya bisa 2, 3, 4, 5, atau projectnya sudah mulai agak kesulitannya tinggi, nah termasuk skalanya medium atau besar, maka disitulah RPL digunakan. Lalu when ya. Nah, RPL diperlukan ketika pengembangan perangkat lunak tidak dapat dikerjakan hanya dengan cara-cara tradisional. Jadi udah mulai modern nih guys, implementasi penerapan ilmu rekayasa perangkat lunak dari sebuah tim pengembangan software ini sudah mengarah modern. Oke. Jadi RPL diperlukan ketika pengembangan perangkat lunak tidak dapat dikerjakan hanya dengan cara-cara tradisional. Ketika pengembangan perangkat lunak memerlukan teknik-teknik rekayasa agar produk PL yang dihasilkan sesuai target yang direncanakan. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau penyelesaian proyeknya sesuai target, kemudian hasilnya sesuai yang diinginkan, nggak bisa itu sekedar feeling, nggak bisa sekedar keinginan niat tak tertulis, nggak bisa guys itu. Jadi disinilah ilmu rekayasa perangkat lunak diperlukan ya. Jadi kalau teman-teman mau hasilnya sesuai target, sesuai rencana, sesuai yang diharapkan, nah terapkan ilmu ini guys dalam tim gitu ya. Oke, lalu how. Teknik-teknik rekayasa yang diterapkan pada pengembangan perangkat lunak secara garis besar meliputi 4 tahapan guys. Oke, teman-teman tolong tangkap ini. Pertama, spesifikasi perangkat lunak. Kedua, pengembangan perangkat lunak. Ketiga, validasi perangkat lunak. Dan yang keempat, evolusi perangkat lunak. Jadi ada 4 tahapan: spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi. Apa itu spesifikasi? Oke, sebelum saya bahas tentang spesifikasi, di sini saya juga keluarkan dulu satu statement bahwa software engineering rekayasa perangkat lunak tidak sama dengan software development atau pengembangan perangkat lunak. Beda guys. Jadi software engineering rekayasa perangkat lunak tidak sama dengan software development atau pengembangan perangkat lunak. Kenapa? Nanti teman-teman tahu bedanya. Oke. Nah, kemudian cakupan rekayasa perangkat lunak. Oke. Disiplin ilmu dasar rekayasa perangkat lunak terbagi atas 3 ranah utama, yaitu proses, produk, dan manajemen. Ingat, proses, produk, dan manajemen. Apa itu proses? Seperti apa itu proses? Oke, semua aspek teknis yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak dari tahap paling awal, spesifikasi yang tadi di 4 tahapan sebelumnya saya bahas, sampai dengan tahap akhir, evolusi, yang tadi juga saya bahas 4 tahapan, ada spesifikasi, terakhir ada evolusi. Nah, inilah proses. Semua aspek teknis yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak dari tahap paling awal kita sebut spesifikasi sampai dengan tahap paling akhir, yaitu evolusi. Oke.
Kemudian produk. Produk itu adalah hasil proses rekayasa yang diterapkan untuk membangun perangkat lunak, berupa produk perangkat lunak yang siap digunakan oleh pengguna. Produk hasil proses rekayasa yang diterapkan untuk membangun perangkat lunak, berupa produk perangkat lunak yang siap digunakan oleh pengguna. Nah, itulah produk, teman-teman. Kemudian manajemen. Manajemen, pengelola atau aspek manajemen yang diperlukan ketika membangun perangkat lunak. Biasanya dalam bentuk proyek perangkat lunak, terdiri atas manajemen biaya, waktu, orang, resiko, SDM dan sebagainya lah, gitu ya. Jadi manajemen juga masuk dalam cakupan rekayasa perangkat lunak, karena manajemen ini berperan penting, guys. Oke. Biasanya ini untuk diskusi apa yang diinginkan, seperti apa yang dibuat, bagaimana biayanya, kapan harus diselesaikan, siapa saja yang akan menggunakan. Ini membutuhkan keterlibatan manajemen dan lain-lain macam sebagainya. Oke teman-teman, pembahasan kita tentang konsep dasar rekayasa perangkat lunak sampai di sini dulu. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin ada referensi lain yang belum saya masukkan di sini. Oke, teman-teman silakan saja cari sumber-sumber aslinya untuk mempelajari tentang rekayasa perangkat lunak ini. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit. Semoga materi ini bermanfaat.